Kemarin itu ngebahas apa sih? Membahas berdamai dengan alam. Berdamai dengan alam. Iya, ya. Oke. Berdamai dengan alam. Sudah berdamai dengan alam? Oke. Berarti kita langsung aja ya. Oke, dari sini oke, kelihatan ya. Karena kita lagi ngebahas corona ya, kita bahas corona dulu aja lah ya. Jadi jumlah kematian di dunia dalam 2 bulan terakhir tahun 2020 itu saya udah tanya linknya sama teman saya, dia juga ternyata ngopas dan sumbernya. Tapi saya pernah lihat ini juga sih. Makanya nanti teman-teman kalau yang ya kalau berkenan silakan masuk grup di Alpha Zoom ya. Nanti ada beberapa video dan lain sebagainya yang yang lumayan agak anti mainstream gitu ya. Nanti saya share di situ. Salah satunya link seperti ini. Jadi kasus virus corona itu seluruh dunia nih ya, seluruh dunia tuh kematiannya 14 ribuan. Sedang pilek biasa aja itu 69.000. Ya. Terus malaria 140.000 selama 2 bulan terakhir. Terus kasus bunuh diri 153.000, ini dunia ya. Terus kecelakaan di jalan 193.000. Terus HIV 40.000, alkohol 354.000, merokok 716.000, dan cancer 1 juta lebih gitu kan. Jadi lalu apakah menurut Anda corona berbahaya? Nah, di sini yang Anda perlu tetap aware dengan informasi. Ya, maksud saya di dunia ini jangan polos-polos amat lah gitu ya. Jangan polos-polos amat apa yang dikatakan oleh badan dunia, negara, dan yang punya otoritas-otoritas di negara atau dunia ini tidak sepenuhnya benar kok. Ya, kalau boleh terus terang, ya banyak yang sudah mengetahui sebenarnya, cuma jarang di blow up bahwa dunia ini ada konspirasi. Ya, jadi cuma kan tidak bisa memblow up terang-terangan informasi ini. Biasanya di komunitas-komunitas tertentu yang melacak hal-hal tersebut. Jadi jangan polos-polos amat gitu ya. Nah, menurut data ini pun virus corona juga sebenarnya kasusnya kecil, ya. Kematiannya lebih banyak dari kasus-kasus yang lain, ya. Jadi hanya dari propaganda media dan lain sebagainya ini itu yang membuat akhirnya terjadi kekacauan. Ya, saya bukan tidak menanggapi corona itu dengan waspada, saya tetap waspada gitu ya, dan teman-teman juga perlu waspada. Cuma jangan sampai berlebih maksud saya gitu ya. Toh kalaupun pahit-pahitnya gitu ya, kalau kita pun kena juga sembuh kok gitu kan, tinggal di rumah juga sembuh ya. Jadi begitu ya, tinggal istirahat, udah sembuh. Dan sebenarnya kalau ditantang saya ke rumah sakit dan megang orang corona, saya mau sebenarnya ya. Cuma ada efek lanjutan.
yang saya pikirkan ini nggak bagus ya. Bisa tetap ada penyangkalan nantinya, tetap ada penyangkalan bahwa ya itu kan antibodinya bagus, itu kan kita kan enggak, dan pasti ada gitu ya. Jadi tetap aja sih gitu kan, ini agenda ini terus berjalan ya. Hanya bagi orang-orang yang sadar, yang tetap aware, ya sudah, kita terima aja situasi ini, tetap waspada, jalanin aja, kita adaptasi aja gitu. Toh dengan kejadian ini ada hal-hal yang memang membaikkan juga ya, gitu ya. Dari situ ya, jadi santai sebenarnya ya, santai tapi waspada ya, gitu. Waspadanya di mana? Waspadanya yang pernah kita bahas adalah dari emosional itu sendiri, sikap kita. Ya, kalau Anda takut dan banyak khawatir, itu justru akan meruntuhkan antibodi Anda. Jadi orang-orang yang mengalami kematian, pertama karena punya penyakit sebelumnya, ya, yang ini hipotesis saya ya gitu kan, tapi saya yakini sebenarnya. Kedua, itu karena disikapi dengan ketakutan dan kekhawatiran, stres. Tapi kalau sebenarnya santai-santai aja, itu bisa sembuh dengan sendirinya. Yang perlu kita fokuskan sebenarnya adalah bagaimana cara melewati masa-masa ini di perekonomian gitu ya, dalam aktivitas kita sehari-hari, dalam profesi dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita pikirkan. Kalau saya lebih memikirkan bagaimana cara adaptasinya. Saya tidak memikirkan bahayanya corona. Menurut saya nggak bahaya soalnya. Jadi saya lebih mengajak fokus ke bagaimana cara beradaptasi dengan tatanan baru nanti gitu. Terutama dalam bidang teknologi dan keuangan. Kenapa itu? Karena indikasi-indikasinya sudah ada yang akan dihadirkan dengan nanti teknologi 5G. Ya, ini juga salah satu di satu sisi agenda, di satu sisi lain adalah kita perlu beradaptasi dengan hal itu. Karena kita aja kayak begini, perlu sinyal yang kuat ya, nggak loop gitu ya, nggak lemot segala macam. Ya solusinya salah satunya adalah 5G ke depannya. Banyak teknologi yang secara secara social distancing ini itu perlu ada teknologi yang cepat, ya, bisa secara hologram nantinya dan lain sebagainya, itu di kemudian hari. Jadi ini halo ya. Jadi ini salah satu juga yang akan disesuaikan. Jadi mohon terutama kepada ibu-ibu gitu ya, yang tadinya gaptek, belajarlah itu kan menyesuaikan ya, karena ini nggak bisa enggak gitu kan, kita perlu mulai ya, belajar dan beradaptasi. Kedua, analisa saya adalah keuangan dengan seperti ini di kemudian hari sudah mulai kan, fakta-faktanya sebelumnya adalah dengan uang digital, gitu ya. Ini juga akan kebawa ke sana gitu kan. Dan yang lainnya, mata uangnya yang lainnya dalam bentuk digital itu apa nantinya, kesepakatannya saya nggak tahu ya. Tapi sebelumnya kan sudah ada Bitcoin ya, cryptocurrency dan lain sebagainya, itu sudah mulai ada tanda-tandanya juga ya. Dan salah satu berita yang terbaru kemarin, salah satu fakta adalah Warren Buffett menarik sahamnya 70% dari Wall Street. Ini juga salah satu tanda ya, secara 40 tahun ya, jagonya
saham kok bisa narik-narik sebanyak 70%. Nah, ini perlu aware semuanya ya. Kita perlu melihat, bukan hanya melihat coronanya saja, tapi ini lihat secara holistik, secara menyeluruh. Ya. Secara kesehatan, kita perlu di kemudian hari mempunyai self healing, ya, kemandirian dalam kesembuhan. Itu wajib, ya. Anda tidak lagi nanti dipengaruhi oleh kalau sakit harus berobat dengan kimikal, dengan dengan faktor luar, ya. Kayak sekarang kalau kita mengandalkan itu, udah, ya, repot ya, dari mulai rumah sakit nggak cukup, peralatan nggak cukup, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita punya self healing yang bagus, itu tidak diperlukan. Begitu. Jadi penyesuaian tubuh, ya, penyesuaian tubuh di kemudian hari itu juga wajib. Jadi adaptasi itu bukan hanya teknologi, keuangan, tapi tubuh yang memang memasuki era baru. Ya, itu akhirnya menjadi cikal bakal generasi Aquarius, gitu ya. Yang di kemudian hari pastinya ketika kita berubah seperti itu, anak-anak kita generasi setelahnya itu kan akhirnya meniru. Ya, jadi kita lagi menyiapkan sebenarnya, ya. Kenapa? Karena informasi ini akan turun menurun. Misalnya gini, kenapa anak-anak ringkih? Karena Anda mengajarkan ringkih. Kena hujan, batuk, ya. Kena es aja, jangan makan es pagi-pagi nanti batuk misalnya, atau apa, yaitu akhirnya anak meyakini itu, ya. Tapi kalau kita sudah punya persepsi dan adaptasi bahwa apapun makanannya dan minumannya hanya 2 kategori, yaitu sehat dan sangat sehat, nggak ada yang nggak sehat, ya. Jadi kalau di Alfa cuma ada dua kategori makanan, sehat dan sangat sehat. Ingat, ya. Kenapa? Karena bisa disehatkan oleh tubuh kita semuanya. Ya, apalagi kemarin sudah di-sharing mengenai bagaimana memprogram si makanan itu menjadi sehat, ya. Dari mulai memprogram diri, mulai dari enzim air ludah itu juga disatukan, sampai ke seluruh tubuh juga diprogram. Jadi akhirnya ketika makan pun kita aware, eling, waspada, mindfulness, ya. Jadi era yang mindfulness gitu ya, apa-apa fokus gitu kan, karena itu tidak lagi sangat ringkih oleh faktor-faktor luar. Begitu, ya. Jadi sekali lagi terima kasih sama Corona karena pembelajaran sungguh berharga ya bagi kita semuanya gitu. Ya, dan saya ingatkan lagi tidak perlu sampai menanggapinya berlebihan, ya. Yang justru yang kita fokuskan adalah persiapan di era yang baru. Itu yang paling utama sebenarnya. Begitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Saya Kang Dani. Oke, Mbak Diana. Iya, Kang Dani, saya mau sharing ya dikit ya. Tadi gimana ya? Dari kemarin ya, saya bukan kemarin sama tadi juga teman saya ada kirim WA gitu kan. Temennya dia meninggal gara-gara ini. Terus teman dia deket lah ya, dia cerita berapa hari ini dia diem begitu. Dia cerita, dia juga katanya kenanya itu semua yang dibilang ininya apa simptom-simptomnya itu semua dirasain sama dia. Tapi sekarang dia katanya udah meninggal. Terus dengan yang seperti itu memang sih gak gampang ya Kang Dani. Terus tadi saya akan keluar ke bank urusan kantor gitu kan. Bank susah, banyak juga yang nggak buka. Terus kemudian ada satu bank untuk buka. Terus mereka pokoknya dibuat
seperti agak aja sedikit seperti panik begitu juga gitu loh. Jadi orang-orang sekeliling panik, semua panik. Saya sendiri merasakan pertamanya saya udah merasa oke, stay alpha gitu kan. Terus setelah itu saya juga karena saya dapat berita-berita begitu lagi dari teman saya, terus saya ngelihat orang-orangnya energinya nggak enak, mau tidak mau saya juga ngerasa jadinya nggak enak banget. Terus habis itu saya pulang, saya makan salak, nggak tahu tiba-tiba saya punya suara seperti hilang, langsung saya berpikir, alamak ini apakah saya ini juga, langsung connect gitu loh Kang Dani. Saya agak panik juga, terus pikir, pokoknya itu nggak gampang banget loh Kang Dani, saya ngerasain banget loh keadaan dengan sekeliling. Terus saya nggak pernah nonton TV. Di bank saya tadi lihat, pas Pak Jokowi juga ngomong suruh orang datang warga negara yang di Indo semua, pokoknya beritanya itu agak genting-genting gitulah. Terus kemudian ngelihat lagi mayat-mayat corona, banyak banget dibungkus-bungkus itu. Saya barang nggak pernah, saya hanya dengar aja teman saya cerita gimana itu, saya juga dapat berita itu, saya delete. Tadi secara nggak langsung saya lihat di TV. Alamak, banyak sekali semua begitu. Jadi saya pikir, wah ini benar-benar deh. Terus sore saya merasa badan saya nggak enak, semua nggak enak. Udah saya meditate deh. Saya meditate, ingat 15 menit mendingan. Terus saya stay alpha, saya pikir, baru agak sedikit saya lost, saya lepas, saya pasrah aja, agak mendingan sih. Tapi benar loh, saya ngerasain benar loh, nggak gampang Kang Dani. Iya. Ya begitulah ya. Jadi paham ya, Mbak Diana, bahwa efek-efek simptom-simptom yang terjadi pada tubuh itu akibat dari sebutannya somatik dulu ya, somatik baru ke psikosomatik. Jadi hati-hati, makanya tetap aware bahwa nggak gampang. Ya udah, waktunya latihan lah sekarang ya, langsung dihadapkan dengan dihadapkan dengan langsung studi kasus ya sekarang ini. Jadi begitulah ya Mbak Diana ya. Iya, tapi otomatis ya kita terpengaruh itu cepat gitu loh Kang Dani. Maksudnya tuh otomatis tuh kalau nggak pernah latihan tadinya. Ya. Masih. Ya udah gitu aja. Jadi kalau latihan baru bisa saya. Bisa ya, kendalikan. Makanya ini waktunya latihan. Jadi ini tidak otomatis untuk semuanya. Ya, ini otomatis bagi yang suka ke trigger. Jadi latihan, oke? Oke, thank you. Mudah-mudahan. Ya. Sip. Yang lainnya? Oke, nggak ada pertanyaan? Oke. Saya membahas mengenai kemungkinan sakit itu ya, terutama yang berhubungan dengan corona, karena yang paling difokuskan itu adalah paru-paru ya, yang paling sudah, kalau sudah dalam taraf katanya bahaya gitu ya. Jadi secara emosi di bagian tengah ya, itu Anda perlu lepaskan. Saya besarkan. Sorry. Fokus di bagian tengah ya, di bagian heart center ya, itu juga bagian dada. Jadi terutama ketika Anda punya, ini masalah kenapa ini dihadirkan juga ya, kenapa COVID-19 dihadirkan ke dunia ini. Ini hipotesa juga, tapi ya patut kita amati lah. Kemungkinan dunia ini sudah banyak
merasa sedih, kehilangan, ya, yaitu grief, sorrow, dan sadness, loss, ya, terus merasa lack of love, ya. Jadi banyak yang empty di bagian cakra sini, ya, atau titik sini. Merasa sendiri, ya, dan merasa kecewa dan lain sebagainya. Jadi ya kemungkinan dunia ini sudah terlampau, ya, sudah terlampau banyak emosi-emosi seperti ini. Jadi jika kita pun ada, ya, dan nanti kalau kita meditasi, tolong bantu bumi ini untuk, atau manusia yang lainnya, untuk merilis perasaan-perasaan ini yang terutama. Ya, bisa dipahami ya. Jadi apapun, ya, dari mulai kehilangan sama siapapun, ya, dan kesedihan sama siapapun, merasa tidak berarti, ya, tidak ternilai. Kalau secara ini dan banyak, ya, banyak banget kasus isu-isu yang saya tangani itu mengenai ini. Ini ya. Ya, jadi mengenai ini. Jadi mengenai kekurangan kasih sayang dari mulai sejak kecil. Ya. Jadi merasa tidak pantas, merasa tidak bernilai, tidak dianggap oleh orang tuanya, ya, tidak dihargai. Itu juga ternyata membuat di bagian dada itu merasa tidak cukup kasih, gitu ya, tidak cukup kasih, dan bentuknya apapun lah. Jadi ini yang salah satu hikmahnya adalah kita perlu menyebarkan cita kasih, ya, dengan tulus kepada siapapun, ya. Nanti meditasi juga mudah-mudahan bisa memancarkan ini, ya, bisa memancarkan ini dari kita, ya, dengan teman-teman di sini semuanya terhubung dengan manusia yang lainnya, dengan bumi ini dan semesta ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dipahami, ya? Atau belum? Nanya dong, Kang. Boleh, Mbak Rini? Berarti untuk yang heart center ini aku agak tersentak gitu ya. Waktu Kang Dani bilang bahwa apa ya, emptiness of heart, lack of love, helplessness itu bisa disebabkan juga dengan luka batin ketika anak-anak itu masih kecil berarti. Ya, malah bisa mulai dari sejak di kandungan. Nanti kita akan sampai ke cara menanganinya nggak? Ya. Harusnya sih enaknya, idealnya private, Mbak. Ya, karena kan titik kejadiannya beda-beda. Ya. Ada yang kalau sampai pakai timeline terapi di masa-masa kandungan misalnya, itu ada yang mulainya dari 1 bulan, ada yang 2 bulan, 3 bulan, dan kejadiannya apa waktu itu beda-beda. Tapi saya ingin mengehkan aja, ya. Oke, kita coba ya. Kita coba deh, ya, pakai timeline sama-sama semuanya, ya. Oke. Saya akan bimbing teman-teman semuanya. Mudah-mudahan Anda ketemu, ya, dengan isu merasa tidak berdaya, kesedih misalnya, atau merasa kosong, ya. Dirasakan dulu, teman-teman, ya, dirasakan dulu antara itu sadness, grief, atau merasa kehilangan, atau merasa loss. Ada merasa kosong deh di sini, ya, merasa kosong nih
masa sedih deh di bagian dada nih. Oke. Tolong itu apa? Mbak Miske, tolong speakernya dimatikan. Terima kasih. Oke. Saya mau tanya, ya, sambil ditanya nanti tutup matanya, ya, tutup matanya. Oke, tutup matanya mengenai kesedihan. Nanti jawabannya tidak berdasarkan logika, tapi berdasarkan langsung intuisi. Anda jawab saja langsung. Ya. Meskipun jawabannya tidak masuk akal. Oke? Saya mau tanya, kapan Anda pertama kali merasakan kesedihan? Bayangkan apa yang terlintas di situ. Pada usia berapa? Oke, cukup. Oke, terasa nggak di bagian dada ke-3? Terasa ya? Banyak. Apakah ketika Anda mau jajan, Anda nggak dikasih? Bisa seperti itu. Anda ketika di kandungan, Anda sama ibu Anda ditinggal oleh ayah Anda bertugas, nggak jelas kabarnya, itu juga bisa merekam perasaan ibu Anda misalnya. Banyak hal sih gitu kan, cuma kan saya nggak bisa satu-satu di sini gitu kan. Tapi apakah terasa, atau ada yang mau sharing deh, perwakilan? Silakan, biar sekalian. Beruntung yang mau sharing langsung di-clearkan sama saya. Ayo, siapa? Saya boleh, Kang Dani. Boleh, Teaske. Gimana? Saya terkonek ke usia saya waktu itu 4 tahun. Oke. Saya masih kecil. Dipisahkan, nggak boleh ketemu sama nenek. Waktu itu sama mama, tidak boleh ketemu sama nenek terlalu sering. Sedangkan saya merasakan memang ketika kehadiran nenek itu memang mengisi banget hidup saya gitu. Dan pada saat usia 4 tahun, saya langsung di-cut sama mama, nggak boleh ketemu nenek. Nah, disitulah mulai awal rasanya tuh sedihnya tuh ya tadi terkonek gitu. Oke. Terasa ekspresinya waktu itu ya? Terasa banget. Terasa banget ya. Kalau pakai skala nih, sedih kan ya? Sedih atau apa sih? Sedih yang ngerasa kehilangan gitu pada saat itu. Memang sih setelah itu ada pertemuan lagi, bisa berkumpul lagi. Cuman pada saat di-cut di usia 4 tahun itu, nggak tahu kenapa kok kayaknya kosong banget gitu. Kosong, terus ya ngerasa kehilangan, padahal nenek tuh masih ada. Oke. Dan rasa-rasa seperti ini apakah juga sering muncul dari Teaske di saat-saat ini? Dalam bentuk apapun ya, dengan kondisi yang tiba-tiba atau dengan trigger dari yang lain? Tiba-tiba kadang masih suka muncul, walaupun kalau sekarang sih lebih mengabaikan kesedihan itu ya Kang Dani. Maksudnya sudah tidak pernah mau merasakan. Cuman ketika lagi sendiri dan memang lagi sedih banget, suka muncul lagi perasaan sedih dan kosong itu. Ya memang karena waktu kecil saya dekatnya sama nenek, dan ketika dipisahkan sama nenek itu merasa sangat sedih dan kehilangan banget. Nah disitulah mungkin yang men-trigger saya untuk ngerasa kehilangan. Bahkan sekarang pun setelah menikah, kalau pas lagi sedih banget tuh ingetnya tuh sama nenek, Nin lagi apa di sana gitu. Kapan kita bisa ketemu gitu, pengen ngobrol lagi gitu. Jadi memang mungkin karena ikatan batin sama nenek ya, yang sejak kecil yang ya deket banget. Betul. Teman-teman bisa ngerasain ya vibrasinya.
ya, vibrasi kesedihannya Teh Aske bisa terasakan. Nah, saya tanya konfirmasi apakah sekarang juga merasakan hal itu, gitu ya. Beliau merasakan, tapi juga diabaikan. Jadi bukan hilang ya, tapi di repress namanya, ya. Jadi ditekan. Nah, ini yang membuat diri tidak sehat, ya. Dan ini sebenarnya banyak pengaruhnya bukan hanya ke kesehatan, tapi ke segala sisi. Ya, jadi ketika merasa lack of love, dari segala sisi itu juga mirip-mirip akhirnya. Nah, itu perlu dilepaskan. Oke, sekarang gini, Teh Aske, boleh diizinkan itu dilepaskan? Diizinkan, Kang. Oke, Teh Aske, segala yang berhubungan dengan nenek dan hal-hal yang melekat dengan nenek, apakah Teh Aske bersedia melepaskan? Ya, bersedia. Ya. Sinyalnya kurang bagus. Nge-lag tadi, Kang. Oke, tadi jelas nggak? Tadi jelas nggak? Tadi ada nge-lag, jadi bersediakah baru sampai situ tadi, Kang. Oke, saya ulangi ya. Oke, saya ulangi. Udah jelas lagi ya? Oke. Teh Aske, apakah Teh Aske bersedia melepaskan segala kemelekatan yang berhubungan dengan nenek? Semuanya? Sedia. Bersedia, apapun itu? Iya. Yang terasa melekat, yang sangat intens melekat, kenangan apapun itu, bersediakan dilepaskan seluruhnya? Ya. Ya. Oke, tarik nafas. Buang. Lepaskan. Tarik nafas. Buang, lepaskan. Tarik. Oke, buang, lepaskan. Oke, tarik nafas. Ucapkan alhamdulillah atau puji syukur. Sudah? Oke. Rasanya gimana sekarang? Lebih plong ya, Kang. Lebih plong. Kalau tadi sih memang perasaan sedih itu tadi ada, sekarang lebih plong. Lebih plong ya? Ya. Oke. Oke, salah satu contohnya itu, Mbak Yuni. Ya, dan mungkin kalau satu-satu kan habis waktu ya. Dan ini kalau lebih efektif digali lagi biasa sama saya. Karena biasanya dari 4 tahun itu ada lagi, ya ditarik lagi sama saya tuh. Terus gitu. Dari pengalaman saya sih malah sampai di kandungan gitu kan. Seperti apa. Nah, semakin gitu ya, semakin sadar bahwa kita punya isu-isu itu, nah semakin tubuh kita, mental kita, dan semuanya tuh makin bersih. Ya, jadi sangat berhubungan tetap ya. Ini jiwa, ini tentang jiwa soalnya. Gitu. Oke. Teman-teman mudah-mudahan jika memang ada yang ya, memang ada yang caranya tadi seperti itu.
bilang aja bahwa saya bersedia melepaskan ini, misalnya ininya itu isu Anda, ya, lepaskan semuanya. Jadi lepaskannya sambil bayangkan itu kayak menguap atau lepas kayak burung gitu. Pokoknya keluar dari tubuh, lepas semuanya, menguap. Relakan semuanya, ya. Caranya seperti itu. Oke ya? Oke. Jadi itu juga meringankan beban ibu bumi, ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Oke, jelas? Oke. Kayaknya hari ini banyak yang ngangguk-ngangguk aja nih. Iya, iya. Biasanya rame. Ngantuk kan. Oh gitu. Masa ini baru jam 8? Baru jam 8.40. Iya. Jadi kalau gitu bisa sampai cepat selesai ya. Terus, ya Teh Yasmin? Nah, nggak jadi. Hilda kan? Ini ada yang chat. Siapa? Hilda. Oh, Teh Hilda. Oke. Silakan. Iya kan kemarin ini kan saya itu kan kerja sampai resign ya karena kasus COVID ini. Karena kan katanya kalau udah ada penyakit bawaan gitu kan, kayak hipertensi gitu kan, ginjal. Kebetulan kan saya ada dua-duanya tuh. Nah itu lebih parah kalau kena katanya gitu kan. Nah itu yang bikin saya agak-agak lumayan paranoid gitu. Nah itu untuk yang ada malah imun saya turun terus Kang, karena kan kepikiran, terus ya lumayan rada khawatir ketiap keluar gitu, ke Indomaret aja tuh kayak mau pergi perang banget gitu. Nah itu sampai akhirnya asam lambung juga agak naik gitu kan, gampang naik. Nah itu gimana ya Kang ya, kalau semuanya sebenarnya sih pengen tenang santai gitu, walaupun memang ada hipertensi dan ginjal gitu. Nah itu untuk menyikapinya supaya tetap tenang gimana Kang, soal kan itu berhubungan dengan imunitas juga ya. Terima kasih Kang. Iya, yang perlu dipahami adalah ya disadari saja bahwa memang gini maksud saya tuh, kalau sudah mulai menjadi ada yang kurang sehat sampai ke organ tubuh atau ke sistem tubuhnya, itu pahami bahwa sebelum-sebelumnya ada secara genetik DNA yang membawa sifat apakah itu baik data atau emosi yang membuat seperti itu. Ya. Jadi secara realistis jangan ditambah-tambah lagi. Jadi justru ketika sudah disadari bahwa oke, saya darah tinggi, saya ginjalnya kurang bagus gitu ya. Itu Anda tenang aja dan itu nanti tekanan darah, ginjal itu akan membaik. Ya. Jadi bukan nambah-nambah informasi malahan jadi makin lemah gitu. Jadi saya lebih mengajak cara pemilihan sikap yang lebih sehat justru yang akhirnya membuat tubuh dan mental itu lebih baik. Gitu, Mbak Hilda. Kalau untuk prakteknya Kang, ada yang bisa dipraktekin nggak Kang? Kemarin sih nafas sudah dipraktekin Kang. Oke. Boleh nanti ya. Nanti meditasi yang saya janjikan sekarang, meditasi tentang kelapangan itu nanti mudah-mudahan bisa ngebantu juga. Oke. Teh Zena Aiza, kiranya untuk rasa tidak enak
seperti ketidaksukaan atau kebencian terhadap seseorang, apakah bisa dilakukan hal yang sama seperti tadi? Bisa, sama aja ya. Jadi rasakan ketidaksukaannya, rasa kebenciannya terhadap seseorang itu, dan Anda nyatakan bahwa saya rela melepaskan rasa ketidaksukaan saya dan kebencian saya terhadap dia misalnya. Saya lepaskan semuanya. Saya ikhlas, saya lepaskan, saya pasrahkan semuanya. Saya ikhlas, lepaskan. Terus gitu. Lepaskan. Ya. Dengan sungguh-sungguh ya. Juga nih hati-hati juga lepaskan, tapi karena tidak ikhlas. Maksud tidak ikhlas tuh karena pengen sembuh atau pengen sehat. Jadi ketika masih misalnya masih sesak di bagian dada, kok masih sesak ya gitu ya. Karena Anda tidak sepenuhnya benar-benar melepaskan. Jadi ada pamrihnya di situ. Jadi kesehatan itu biarkan jadi apa? Jadi dampak saja, jadi efeknya saja, jadi bonusnya aja. Fokusnya aja itu benar-benar Anda harus rela sepenuhnya. Anda harus rela memaafkan, mengikhlaskan, ya, dan lain sebagainya. Itu supaya tadi kan lack of love kan, kekurangan cinta. Nah, supaya kebencian Anda digantikan oleh rasa cinta yang tulus, ya, terutama di cakra jantung, ya, atau di bagian jantung, di bagian paru-paru, itu yang penting, ya. Anda cukupkan rasa cinta Anda. Jadi makanya orang-orang yang pandai memaafkan, pandai berterima kasih, itu antibodinya bagus. Ya, tapi kalau yang sering benci, iri hati dan lain sebagainya, itu yang jadi nggak sehat gitu, khawatir, itulah ya. Jadi sangat berhubungan sekali ya emosi sama tubuh itu, sangat berhubungan ya. Jadi perlu diketahui bahwa tubuh itu terdiri dari ruh, jiwa, dan tubuh. Ya, diri kita terdiri dari 3 itu. Jadi pasti berhubungan semuanya. Ya, nggak mungkin tubuh tidak dipengaruhi oleh jiwa, itu nggak mungkin. Atau penyakit tidak ada hubungan dengan jiwa, itu nggak mungkin. Ya, jadi sangat mungkin sekali karena semuanya berhubungan. Ya. Tubuh mempengaruhi jiwanya, jiwanya juga mempengaruhi tubuhnya. 2 itu yang sering berhubungan ya. Karena kalau ruh mah tenaga energinya aja, netral dia. Ya. Terus persentasenya ini yang secara jiwa itu besar, hampir 80%. Ya. Dan tubuh itu cuma 20% di situ. Nah, jadi di zaman dulu ya, di zaman dulu itu para tabib, para orang alim yang pandai dalam penyembuhan, ketika sakit itu pasti dibetulkan itunya, sikapnya, ya, akhlaknya, itu yang penting, ya. Jadi dalam hal ini kita perlu aware, ya. Kita kalau sakit kebanyakan menyalahkan lingkungan, menyalahkan alam malahan gitu kan, alam nggak apa-apa ya, gitu-gitu aja. Jadi kitanya ya, kenapa? Misalnya ada musim flu gitu kan, ada juga yang enggak kan. Jadi kan bedanya apa coba? Nggak semuanya flu. Ketika musim flu katanya kan semuanya flu, enggak kan? Kalau kita ngebahas corona, tidak semua orang Wuhan kena corona, betul nggak? Itu bedanya apa coba itu juga? Ya, jadi itu yang difokuskan tuh itunya. Kenapa ada yang nggak kena? Ya, kenapa ada yang nggak kena? Apa yang membedakan itu? Fokusnya itu, ikutin itu. Bukan ikut-ikutan yang ketular, yang positif, yang mati, itu yang difokusin, yang didengar dan dilihat. Ya,
orang-orang yang nggak apa-apa di Wuhan sendiri ada banyak yang nggak apa-apa dan lebih banyak yang nggak apa-apanya, itu nggak difokusin sama Anda. Ya, jadi hati-hati dengan fokus pikiran. Ya, jadi pandai-pandailah terfokus kepada hal-hal yang lebih membuat Anda optimis, ya, membuat Anda lebih semangat, bahagia, sehat, lebih ke sana. Karena hukum energi itu akan mengalir kepada yang difokuskan. Itu yang perlu hati-hati. Jadi hati-hatilah dalam berfokus. Gitu. Oke? Oke. Yang lain? Ada pertanyaan? Kang, boleh sharing aja, boleh nggak nih? Boleh. Kebetulan apa yang terjadi di Teh Aske itu kejadian juga dengan saya. Jadi sama ya. sama. Yang saya lakukan adalah saat itu saya belum mengenal meditasi. Yang saya lakukan adalah saya sering mengunjungi saat-saat seperti terjadinya pada waktu kecil itu. Yang saya lakukan adalah saya bertemu dengan orang-orang pelaku, boleh dibilang pelaku. Ada saya, ada orang tua, ada nenek misalnya. Yang semuanya udah nggak ada. Tapi saya lakukan, saya melihat bahwa ternyata di sana saya belajar memaafkan diri saya karena pengalaman, pelajaran yang saya dapat itu yang membuat saya trauma itu basicnya adalah ketidakpahaman saya terhadap tindakan orang tua. Padahal orang tua itu tujuannya sangat untuk menyayangi kita, untuk lebih dekat, dan nenek juga begitu. Jadi yang saya lakukan adalah pertama memaafkan diri saya bahwa itu karena kekurang pahaman saya, karena usia masih kecil dan tidak mengerti kenapa mesti dipisahkan. Kemudian saya juga memaafkan kedua orang tua saya dan memaafkan nenek saya. Jadi semuanya terlihat meninggalkan semua, udah damai gitu. Itu aja. Ya, betul. Bagus, memang seperti itu juga. Tambahannya, jadi ketika Anda sudah tahu timeline-nya ada di mana, ya, Anda yang dewasa datang ke sana dan say hi sama kalau bahasa kita inner child-nya, ya, inner child-nya yang lagi sedih. Anda datangi dan Anda ajak bicara, ya, misalnya nggak apa-apa, kamu kuat ya, kamu nggak usah sedih. Maksud orang tua kamu tuh begini-begini, maksudnya begini-begini, ya. Jadi kasih tahu, karena memori itu, inner child Anda, memori itu seperti nyata, ya, seperti nyata. Jadi ketika Anda kasih tahu dan si inner child-nya mengerti, memahaminya, si memori alam bawah sadarnya berubah dan seperti nyata. Dan memang jadi nyata gitu, ya, bahwa kejadian itu sudah didamaikan. Itu salah satunya berdamai dengan masa lalu, ya. Jadi semangati, jadi sering-sering semangati inner child kita, ya, anak kecil, sosok anak kecil dalam diri kita di masa lalu. Dulu pernah sedih, pernah lain sebagainya. Anda sering-sering dalam meditasi itu ajak ngobrol, ya. Dulu nggak dikasih uang misalnya gitu kan, pengen beli mainan gitu kan. Jadi semangatin gitu kan, semangatin gitu kan. Maksud orang tua kamu gini, dulu keadaannya begini, tapi kamu nanti bisa kok ketika sudah besar gitu ya. Dan lain sebagainya. Jadi jadinya berubah ya memorinya itu. Dan ingat pelajarannya seperti sebelum-sebelumnya bahwa alam bawah sadar tidak tahu yang namanya masa lalu, masa depan, dan masa sekarang, nggak tahu. Yang dia tahu adalah apa yang difokuskan, itulah yang dia tahu. Ya, jadi meskipun kita pergi ke masa lalu dan kita ubah, dia tahunya biar begitu. Gitu, ya. Seperti kita mainan kemarin yang sebelum-sebelumnya kita main-main membayangkan kita kita pada usia muda, ya.
kan langsung berubah ya, tubuhnya itu jadi lebih sehat ya. Nah, sering-sering aja begitu ya. Jadi jangan fokuskan kita tuanya gimana, nggak usah. Ya, jadi fokuskan tentang masa-masa muda kita gitu. Makanya orang-orang yang selalu mengenang masa-masa muda itu lebih sehat dan lebih fit ya biasanya. Ingat nggak orang-orang tua yang jiwanya tuh muda? Kan jiwanya muda, kan gitu bahasanya kan? Ya, ini mah udah tua, jiwanya tua juga gitu. Ya udah, selesai, tubuhnya juga menua dengan cepat. Gitu. Jadi jiwa muda tuh tetap perlu dibangkitkan sehingga kesehatannya itu penuaannya itu melambat. Gitu. Oke, ada yang lain? Oh, sorry, ada chat. Oke. Saya bacakan dulu dari Mbak Moy. Kusuka yang diomongin Kang Dani ya. Oke. Joko mantap. Oke, Kang Diki, dulu saya pernah Kang ngerasain sedih itu. Dan tadi pun saya merasa rasa itu datang lagi. Oke, saya benci dengan bapak saya Kang karena dulu pernah ninggalin kita, ibu dan adik-adik saya. Sampai saat ini kadang masih ada rasa benci itu. Sampai dulu sekitar 2 tahun yang lalu saya pernah divonis flek pada paru-paru tuh kan. Apakah itu ada sangkut pautnya Kang? Nuhun Kang. Iya, ada. Ya, tadi sudah saya jelasin kan, dan itu secara penelitian tadi peta itu petanya kita sebagai psikoterapis, sebagai data lah gitu ya. Oke, Mbak Moy, apa yang Kang Budi utarakan yang saya ketahui namanya live review. Oke, namanya bisa apa aja, bisa live review. Ya. Oke, jadi Kang siapa tadi, Kang Niki kalau nggak salah ya. Jadi ya ada hubungannya Kang. Ya, jadi lepaskan itu ya. Percayalah kalau sudah banyak melepaskan, penyakit itu tidak